Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balder Falsyah. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku adil dan jujur. Apa itu adil? Apa itu jujur? Bagaimana orang yang berperilaku adil? Bagaimana orang yang berperilaku jujur? Baik, langsung kita lanjut saja ke pembahasannya. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif, maupun hukum adat. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Penilaian kesaksian dengan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran, walaupun kepada diri sendiri, saat dimana berperilaku adil terasa berat dan sulit. Kedua, adil adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status, jabatan, ataupun serta sosial. Ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang harus dapat membuat penilaian objektif dan kritis kepada siapapun. Dan selanjutnya, satu, tidak membeda-bedakan. Sikap dengan menyamakan perilaku yang satu dengan seseorang yang lain, maka akan mengurangi risiko perpecahan dalam masyarakat. Untuk itu, tiap individu perlu saling menghormati kepentingan masing-masing. Yaitu dua, lanjut, menghormati pendapat. Satu orang yang lain tak jarang memiliki kepentingan dan penyampaian yang berbeda. Dengan menghormati pendapat serta memahami arti perbedaan, maka akan mengurangi perselisihan di masyarakat jika dapat bersikap adil dan memperlakukan seseorang tidak membeda-bedakan ketika memberi hukuman sesuai yang dilakukan oleh pelanggaran hukum tersebut. Tidak memandang isi orang kaya ataupun miskin, hukum yang berlaku harus sesuai. Semua harus mendapat perlakuan hukum yang sama. Lanjut, 4, yaitu membagi bantuan secara merata. Jika ada kesempatan untuk berbagi bantuan di bidang apapun, contohnya membantu dana sosial maupun dana pendidikan, sebaiknya dilakukan secara adil dan merata. Tentunya harus dilakukan secara tepat sasaran untuk orang yang benar-benar membutuhkan. Makanya hal ini perlu pengawasan ketika sedang berlangsung. Dan terakhir, 5, yaitu menolong tanpa memilih-milih atau menolong yang adil. Jika terjadi bencana ataupun yang menyebabkan sesuatu kelompok atau masyarakat membutuhkan pertolongan, maka harus menolong tanpa melihat latar belakang status sosial dan hal-hal lainnya. Menolong dengan adil yang harus selalu diterapkan dimanapun kapanpun. Baik, kita lanjut, yaitu selanjutnya jujur. Jujur adalah sikap yang berarti tidak berbohong, tidak curang, dan mengatakan kebenaran. Jujur juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antara perkataan, sikap, dan perbuatan. Kejujuran merupakan salah satu sifat yang dihargai oleh banyak budaya, etnis, dan agama. Perilaku jujur dapat membawa banyak manfaat, di antaranya yaitu mudah mendapat kepercayaan orang lain, hidup terasa lebih damai dan bahagia, lebih percaya diri, terhindar dari tuduhan yang merugikan. Dan dalam Islam, jujur dimaknai dengan al-qaul al-haq, artinya perkataan yang benar. Ada juga yang menerjemahkan jujur adalah narasi mutahabakah al-kalam li al-waqi, yang artinya sesuai pembicaraan dan kenyataan. Kejujuran adalah aspek moral yang memiliki nilai-nilai positif dan baik. Kejujuran punya kata lain seperti berterus terang. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan, kecurangan, dan lain-lain. Di dalam sifat kejujuran juga melibatkan sikap setia, adil, dan tulus. Kejujuran adalah sifat yang dihargai oleh banyak etnis, budaya, dan agama. Jadi tidak hanya agama Islam saja yang mengharuskan umatnya untuk menjunjung tinggi sifat kejujuran. Kata jujur mensyariatkan sebuah perkataan kebenaran dalam semua situasi dan semua keadaan. Kejujuran juga bisa memiliki arti memenuhi janji, baik itu janji yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, baik, lanjut. Di dalam agama Islam ada sifat-sifat jujur yang harus dipahami, yaitu salah satunya siddiq al-qalbi. Siddiq al-qalbi adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Dalam berniat tentunya disertai keikhlasan dan melakukan perbuatan tersebut. Amal perbuatan haruslah disadari dengan niat yang baik, niat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. 2, yaitu siddiq al-hadis. Siddiq al-hadis adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkannya. Umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga perkataannya. Perkataan yang harus diucapkan adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Kebohongan akan menuntun ke dalam kebohongan-kebohongan lainnya. Yaitu 3, siddiq al-amal.
Siddiq al-aman adalah sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya. Jujur dalam melakukan sesuatu perbuatan merupakan derajat yang sangat tinggi. Orang yang jujur dalam melakukan amalan atau perbuatan berarti tidak memiliki riya di dalam hatinya. Dan lanjut yang terakhir, yaitu ciri-ciri orang jujur. Untuk melihat seseorang sedang berperilaku jujur atau tidak, bisa dilihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri berperilaku jujur sebagai berikut. 1. Berkata yang sebenarnya. 2. Selalu taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. 3. Tidak melakukan ingkar janji terhadap orang lain. 4. Selalu percaya dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan terakhir yaitu 5. Melakukan suatu hal sesuai dengan perbuatannya. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.